Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudiana, peserta di Klub Pengelolaan Hutan dan Angkatan 2 tahun 2022 dari PT Meranti Lestari. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menyusun rencana pemanggilan hutan di PT Meranti Lestari. Tujuan penerapan PL yaitu pertama, untuk mengurangi kerusakan tanah dan ledakan tinggal. Kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan dampak peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menyusun rancangan pemanggilan hutan, yaitu peta meliputi peta sebaran pohon, peta topografi, peta jalan-jalan, peta kerja RKT, dan peta rencana operasi. Peralatan yang selanjutnya yaitu laptop, software, Arduino, kompas, pita penanda, label, dan barcode. Peralatan yang terakhir adalah APD lengkap, helm, kacamata, masker, airboot, rompi, dan sepatu safety. Perencanaan pemanenan di atas peta terdapat 4 tahapan. Pertama, pembuatan peta rencana pemanenan kayu. Yang kedua, penetapan lokasi TPN. Yang ketiga, pembuatan trase jalan. Dan yang terakhir, tahap kegiatan pemanenan kayu. Pada tahap pembuatan peta rencana pemanenan kayu meliputi kegiatan pertama, pembuatan peta rencana pemanenan kayu berdasarkan peta sebaran pohon, peta topografi, peta jaminan jalan, dan peta TPN. Tahapan kegiatan kedua yaitu peta rencana pemanenan kayu dibuat berdasarkan LHC atau laporan hasil policing pada peta tebangan tahunan berjalan yang ditumpang tindihkan atau overlay di atas peta topografi dan peta jaringan satu. Kegiatan yang ketiga yaitu peta sebaran pohon dibuat dengan skala minimal 1:20.000 sampai 1:5.000. Tahapan selanjutnya yaitu setiap pohon ditandai dengan simbol atau titik yang berbeda untuk pohon yang dilindungi dan pohon. Tahapan yang kelima yaitu setiap pohon yang akan ditebang diberikan tanda QR barcode. Tahapan yang keenam, peta rencana pemanenan kayu berisi semua data topografi seperti peta lokasi pohon, kemudian nomor pohon, kemudian komposisi pohon, kemudian batas areal, kemudian jalan syarat untuk memudahkan penyaradan kayu. Tahap kedua yaitu penetapan lokasi TPN. Penetapan lokasi TPN dilarang dibuat pada area kawasan lindung yang termasuk dalam kawasan lindung meliputi kawasan pelestarian Tasmanutto, kawasan pelestarian satwa liar, sepadan sungai, peta ukur permanen, dan pemukiman masyarakat. Kedua, dilarang pada kawasan yang memiliki nilai budaya tinggi, contohnya tempat penampungan. Ketiga, dilarang pada kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau high conservation value forest. Dan yang terakhir, apabila pada peta yang dikerjakan terdapat sepadan sungai, jarak terpendek dari sepadan sungai yaitu 50 meter. Penetapan TPN diupayakan memiliki area landai. Seperti yang ada di peta, ini adalah contoh peta rencana pemanenan PT Meranti Lestari pada peta 1, 2, dan 3 RKT 2023. Penetapan TPN diupayakan pada area landai. Pada peta ini terdapat kontur. Nah, pada TPN ini adalah pada lokasi yang landai dengan jarak kontur yang berjauhan, berarti artinya ini adalah lokasi yang landai. Yang kedua, berada pada punggung bukit, yaitu pada atas. Nah, ini termasuk pada kawasan yang berada di punggung bukit. Kemudian luas TPN yaitu 900 meter persegi. Yang terakhir yaitu lokasi TPN memiliki drainase yang baik. Kemudian penetapan TPN diberikan tanda yang jelas sehingga mudah untuk dikenali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan arah rebah pohon. Yang pertama, untuk menentukan arah rebah pohon disesuaikan dengan sistem penyaratan dan arah penyaratan ke TPN. Jadi apabila
TPN-nya di sini. Nah, ini berarti agak memudahkan, yaitu penyeradannya ini. Jadi akan mudah untuk dilakukan penyeradan. Yang kedua yaitu kondisi pohon. Kondisi pohonnya itu seperti apa dan kemiringan pada arealnya. Apabila 30-45 derajat, maka arah rebah pohonnya membentuk sirip ikan atau sejajar dengan jalan sarat. Jadi apabila dia ke sini, TPN terdekatnya di sini, maka ini jatuhnya untuk sirip ikan. Nah, ini fungsinya untuk memudahkan dan efisiensi waktu dalam kegiatan penyeradan. Kemudian apabila memungkinkan, arah rebah pohon itu diarahkan pada lokasi yang kosong atau tajuknya belum dilakukan penebangan. Dan yang terakhir, pada areal yang curam, ini adalah area yang curam dan karena konturnya sangat rapat, pada area yang curam arah rebahnya menyerong ke arah lereng. Kemudian selanjutnya rute untuk penyelamatan yaitu berlawanan dengan arah rebah yang sudah dibuat. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan trase jalan sarat. Pembuatan trase jalan sarat dilarang dilakukan pada kawasan lindung, yang termasuk dalam kawasan lindung yaitu kawasan pelestarian Plasmanupa, kawasan perlindungan satwa liar, sempadan sungai, serta ukor permanen dan pemukiman masyarakat. Yang kedua, dilarang pada kawasan yang memiliki nilai budaya tinggi, contohnya yaitu tempat keramat. Dan yang ketiga, dilarang pada area yang memiliki nilai konservasi tinggi atau high conservation value forest. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pembuatan trase jalan diupayakan pada beberapa hal. Pertama, jalan sarat harus dapat menjangkau pohon yang akan ditebang. Jadi jalan sarat ini harus bisa menjangkau pohon mana saja yang akan ditebang dan diminimalisir untuk menghindari sempadan sungai, anak sungai. Apabila terpaksa harus melalui sempadan sungai atau aliran sungai, akan dibuatkan jembatan dan setelah selesai digunakan jembatan dibongkar. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu mempertimbangkan posisi pohon berdasarkan topografi dan alat sarat yang akan digunakan untuk meminimalisir kerusakan pada hutan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada kegiatan pembuatan trase jalan meliputi pertama, pada saat penandaan jalur sarat di lapangan, kita harus melakukan pencatatan koordinat setiap titik-titiknya untuk memudahkan operator traktor melihat dan mengikuti pada saat pembuatan jalur sarat. Yang kedua, penggambaran jalur sarat pada peta yaitu dengan skala terkecil 1/2000 dan sampai dengan 1/5000. Selanjutnya saya akan membahas menentukan arah jalan sarat di lapangan. Pertama, pembangunan jalan sarat pada kemiringan tidak boleh lebih dari 30%. Yang kedua, jalan sarat yang direncanakan pada bangunan atau lereng yang kecil itu akan mengakibatkan memakan waktu yang banyak dan dampaknya besar. Selanjutnya, pada pembangunan pada menentukan arah jalan sarat, kita harus menghindari kondisi lapangan atau kondisi lahan yang bergelombang lembut karena cenderung akan berawa dan memiliki banyak resapan air. Dan yang terakhir, saat merencanakan harus mempertimbangkan jarak penyeradan maksimal yaitu 300-400 meter. Tahapan yang keempat yaitu tahap kegiatan pemanenan kayu. Setelah selesai melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pemanenan kayu, hal yang paling penting yaitu mendokumentasikan dengan menyusun laporan berkaitan dengan hasil rancangan pemanenan kayu, meliputi data-data area-area yang dibalak, jumlah potensi, dan volume yang akan dipanen berdasarkan spesies, kemudian informasi area-area khusus, mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanenan, kemudian melakukan pengawasan dan monitoring setiap kegiatan operasional. Sekian praktikum tentang pemaparan perencanaan pemanenan hasil hutan kayu di PT Merantau Lestari. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya.
salam bebas, salam lestari Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.